Haleluya, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita dapat kembali bertemu untuk kita boleh sama-sama mendengarkan satu perenungan firman Allah di hari ini yang kita akan melihat dan membaca di dalam Mazmur pasal 20 ayat 1 sampai dengan 10. Tetapi yang saya bacakan adalah ayat 2 dan 3. Dengan perikop di sana, 2 mohon kemenangan bagi raja untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Puji Tuhan. Dari kedua ayat ini ditambah dengan ayat yang lain sampai ayat 10, maka saya mengambil satu judul di sana, doa atas pertolongan Tuhan yang memberikan kemenangan. Ternyata doa yang memberi kemenangan itu ada 3 poin. Kita boleh melihat di sana. Pertama adalah di mana kita memohon agar Tuhan menjawab kita dalam doa waktu kesesakan, dalam kesusahan. Adalah ketika kita melakukan satu mezbah di hadapan Allah. Nah, kita melihat apa yang pernah dilakukan oleh Yakub di dalam Kejadian pasal 35 ayat 3 berkata, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada waktu kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Nah, Yakub ini merasa bahwa ketika dia membuat mezbah, maka Tuhan menjawab waktu kesusahan, waktu penderitaan, waktu kesusahan dan kesesakan dikatakan sana, dan Tuhan telah menyertai di setiap jalan ditempuh. Nah, poin pertama ini dalam kita meraih kemenangan ada mezbah yang kita boleh naikkan kepada Tuhan. Sehingga itulah permohonan Daud, dan kiranya Tuhan menjawab waktu kesesakan. Bagaimana agar Tuhan menjawab waktu kesesakan adalah seperti kata Yakub. Dia ada mezbah. Mezbah kita kepada Tuhan adalah pujian penyembahan kita. Di dalam Yohanes berkata, Allah mencari orang-orang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan Allah rindu hal itu ada di hadirat Allah. Dan itulah yang membuat kita meraih kemenangan. Sehingga di dalam Mazmur 34 juga berkata ayat 18, apabila orang-orang benar, orang-orang suka menyembah dalam roh dan kebenaran, maka Allah menjawab dan memberikan kemenangan atas segala kesesakan. Nah, kita melihat dari poin pertama ini. Dan poin kedua, kita lihat sana. Poin kedua dalam permohonan Daud agar Tuhan mengingat persembahannya. Nah, ternyata poin kedua untuk kita meraih kemenangan di dalam Tuhan, dalam kesesakan atau kesusahan, kita boleh mohon kepada Tuhan agar Tuhan beri kemenangan lewat apa yang kita persembahkan. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1, persembahan yang pertama adalah hidup kita. Roma pasal 12 ayat yang pertama dikatakan di sana oleh firman Allah, persembahkanlah, dikatakan sana, yaitu hidup kita. Saya lebih jelasnya saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Nah, persembahan apakah yang diinginkan Tuhan? Agar Tuhan kiranya mengingat persembahan kita, membuat kita untuk berkemenangan. Pertama, hidup kita. Hidup kita. Itulah ibadah yang sejati. Persembahkanlah selagi kita, dikatakan sana, hidup dan yang kudus dan berkenan. Berkenan itu yang sungguh-sungguh di hadapan Allah. Jadi tidak setengah-setengah kita persembahkan hidup kita, tapi seutuhnya kita bawa kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Dan persembahan kedua adalah pemberian kita. Pemberian kita. Nah, pemberian kita lewat apa yang kita boleh bisa beri kepada Tuhan selain hidup kita, selain tubuh kita. Yang dikatakan di dalam Lukas, kita melihat di dalam Lukas ada yang dikatakan, Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu.
Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, ini pemberian kita. Selain hidup kita, tubuh kita, dan kehidupan kita, ada pemberian kita. Nah, pemberian apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan lewat pekerjaan Tuhan, lewat pelayanan. Nah, kita boleh beri. Dan ukuran yang kita boleh berikan adalah ukuran itu akan diukur kepada kita. Nah, itu yang pernah dikatakan oleh Paulus kepada orang-orang Korintus dalam kunjungan yang kedua kali di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9. 2 Korintus pasal 9, tapi pemberian kita itu bukan dengan paksa. Ya, dengan pemberian apapun kita beri. Ya, bukan dengan paksa. Dikatakan 2 Korintus pasal 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi sukacita dengan sukacita. Jadi pemberian kita selain tubuh kita, hidup kita, mungkin materi apa yang bisa kita boleh lakukan, nah tetapi memberinya itu dengan kerelaan hati, dengan sukacita, sebab Allah mengasihi orang-orang memberi dengan sukacita. Nah, inilah yang poin kedua yang bisa kita boleh meraih kemenangan dengan apa yang bisa kita berikan. Baik tubuh kita, baik apa yang bisa dilakukan dengan secara materi. Ketiga, yaitu bagaimana kita boleh meraih kemenangan, yaitu dengan bersorak-sorai. Bersorak-sorai artinya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dengan sorak-sorai. Bernyanyi untuk Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, sebab dikatakan di sana, kalau saya mengajak Bapak Ibu Saudara melihat di dalam 2 Tawarik, pasal 20 ayat 22 sampai 26 berkata begini. Ketika ini contoh yang mengalami kemenangan, Yosafat mengalahkan yaitu Bani Amon dan Moab. Mereka tidak pakai senjata, mereka cukup bernyanyi kepada Tuhan, maka musuhnya kalah, yaitu Bani Amon dan Moab. Nah, itu suatu kemenangan dengan nyanyian sorak-sorai bagi Tuhan. Saya akan bacakan 2 Tawarik pasal 20 ayat 22 sampai 26. Ketika mereka, artinya orang Yehuda Yerusalem, bersorak-sorai bersama Yosafat, bersorak-sorai menyanyi nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas, memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun menjarah barang-barang yang mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, barang-barang harta berharga yang mereka rampas, itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu, karena begitu banyaknya. Orang menamai tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Jadi pujian itu dengan sorak-sorai menyanyi kepada Tuhan, itulah membawa kemenangan. Kemenangan apa? Yang itu dikatakan tadi di Mazmur pasal 20, kemenangan yang gilang gemilang. Ketika kita dalam mezbah penyembahan kita kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, bersorak-sorai kepada Tuhan dengan nyanyian puji-pujian, sebab Tuhan baik, itu mereka nyanyikan, maka kita menjadi orang diurapi oleh Tuhan. Sehingga dikatakan di sana pada ayat pasal Mazmur 20 ayat 7, sekarang, jadi itulah ayat penutupnya, ayat kuncinya, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawab dari sorga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan karunia Tuhan. Jadi kemenangan itu kita raih adalah adanya mezbah, itu penyembahan kepada Tuhan, adanya mempersembahkan hidup kita dengan hidup yang kudus berkenan, dan apa yang bisa kita beri dalam pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, dengan sorak-sorai nyanyian pujian kepada Tuhan. Inilah ketiga poin yang diinginkan oleh setiap orang untuk meraih kemenangan, terlebih di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, kiranya ini memotivasi kita, membuat kita untuk tahu cara meraih kemenangan itu, mendapat kemenangan itu di hadapan Tuhan. Tentu Tuhan beri kemenangan sepanjang kita mau melakukan ini. Tuhan sekiranya memberkati dan Roh Kudus memberi hikmat, pengertian, dan Tuhan melindungi, memberkati kita sepanjang hari ini.
Haleluya. Amin.